Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang merupakan khotbah terakhir seri Daniel. Kalau kita berbicara tentang Daniel, kita belajar tentang bagaimana membangun roh yang perkasa. Hari-hari ini kita butuh roh yang perkasa, karena tantangan hidup bukan semakin mudah. Karena apa yang di depan kita mungkin menjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Kita tidak pernah tahu 2021 bakal menjadi seperti apa, kita tidak pernah tahu. Tetapi selama kita memiliki kekuatan dari Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita perlu membangun manusia roh kita, membangun roh yang perkasa. Saya mengulang sedikit apa yang sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu, Ibu Bapak Saudara semuanya. Kita belajar tentang Daniel. Hal yang pertama, miliki identitas yang benar. Itu membuat kita perkasa di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus oleh Allah. Dan kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan kita yang berharga di mata Tuhan mengizinkan kompromi dengan dosa. Bejana yang indah tidak seharusnya diisi dengan sampah. Amin Ibu Bapak. Kita berharga, kita luar biasa. Kita pemenang, bukan pecundang. Kita adalah orang-orang yang ditentukan berhasil di dalam Tuhan. Sebab apa? Identitas kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan Allah berkata seperti ini kepada kita semuanya. Kalau Abraham diberkati, keturunannya pun akan diberkati. Bukankah itu janji Tuhan bagi kita semuanya? Jadi apa yang pernah diterima oleh Abraham, bapa rohani kita, itu juga yang akan kita alami bersama-sama. Karena itu milikilah identitas yang benar. Hal yang kedua kita pelajari dari Daniel adalah Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Dia punya prinsip yang kuat, dia all out dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Ibu Bapak Saudara semuanya, dia melakukan bukan karena ikut-ikutan. Dia melakukan karena tahu kenapa dia melakukan. Itu sebabnya dia begitu kokoh, apapun tantangan yang dihadapkan, dia tetap kokoh. Yang kedua, kita kemarin belajar tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Hari ini yang ketiga atau yang terakhir Ibu Bapak Saudara, kita pelajari lagi dari Daniel. Apa rahasia Daniel bisa menjadi orang yang besar? Daniel bisa orang yang diangkat oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Perubahan zaman terjadi, perubahan pemerintahan terjadi. Dan Daniel tetap menjadi wakil raja, memiliki posisi kedudukan yang tinggi. Kenapa? Ini yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Mari buka Alkitab Ibu Bapak Saudara semuanya. Daniel pasal yang ke-6. Mari kita membaca ayat yang pertama dan seterusnya. Saya tunggu Anda menemukan ayat-ayat ini. Daniel pasal yang ke-6. Kalau sudah saya bacakan buat Ibu Bapak Saudara semuanya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Stop di sini dulu. Jadi Anda tahu urutan ceritanya. Raja Darius, di bawahnya ada 3 orang pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Di bawah Daniel dan
tiga pejabat tinggi ini ada 120 wakil raja. Jadi Anda bayangkan ini langsung di bawah Raja Darius. Posisinya sangat strategis, posisinya sangat tinggi. Tidak cuma itu Ibu Bapak Saudara semuanya, Alkitab berkata seperti ini bahwa raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel diproyeksikan akan menjadi wakil utama daripada raja sendiri, ditempatkan atas seluruh kerajaannya. Berarti melebihi pejabat tinggi yang lain. Kenapa? Alkitab berkata karena ia punya roh yang luar biasa. Alkitab berkata dia cakap, Alkitab berkata dia punya hikmat luar biasa. Mari kita lanjutkan ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Begitu hebatnya Daniel, orang cari kesalahan, tidak ditemukan satu kesalahan apapun juga. Kalau Anda cari kesalahan saya, mungkin Anda masih menemukan celah, sisi-sisi kelemahan kesalahan saya. Kalau saya cari kesalahan Anda, namanya dicari-cari, maka akan ketemu. Tetapi hebatnya Daniel ini, kita semuanya mesti belajar dari Daniel, sebab dicari kesalahan di sisi manapun, mereka tidak menemukannya. Satu-satunya kesalahan yang mereka bisa jadikan lubang untuk menjatuhkan Daniel adalah dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Coba lanjut lagi, ayat yang ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu. Jadi Anda bayangkan ini para pejabat tinggi dan 120 wakil raja. Mereka bikin persekutuan, mereka bikin konspirasi. Tujuannya satu, untuk menjatuhkan Daniel. 120 plus 3 menjatuhkan satu orang. Betapa luar biasanya Daniel. Menghadap Raja Setah berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Perhatikan larangannya apa? Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah itu dengan larangan itu. Perhatikan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan ya tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan
doanya. Ceritanya Anda baca di rumah, Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Ada celah untuk menjatuhkan Daniel. Ibu bapak saudara semuanya, saya akan mengajak kita belajar bagaimana membangun manusia roh yang kuat. Bagaimana punya roh yang luar biasa. Sadar atau tidak, kita ini begitu memanjakan tubuh kita dibandingkan dengan roh kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang paling dimanjakan? Tubuh. Betul atau betul? Ketika kita lapar, maka kita apa? Makan. Jangankan nunggu lapar, sebelum lapar pun kita sudah makan. Padahal kita sudah makan, ada tawaran menarik, kita masih tetap makan. Apapun untuk tubuh, manjanya luar biasa. Kalau kira-kira makanan tidak sedikit enak, apa yang kita lakukan? Istri Anda, orang tua Anda, masak sesuatu yang Anda tidak suka, apa yang dilakukan? Banyak orang, ibu bapak saudara semuanya, GoFood. Banyak orang dengan alasan tertentu, ajak keluarganya, sudah lama ya kita tidak makan di luar. Padahal trik, dia tidak suka dengan masakan istri misalnya. Yang penting untuk tubuh, untuk perut dimanjakan luar biasa. Demi uang, demi makanan, keluar uang mahal pun tidak menjadi soal. Sekali makan, satu orang mungkin bisa habis 50.000, bisa habis 100.000. Bagi orang yang suka sekali, bisa habis ratusan ribu. Pecinta seafood, yang suka kepiting, angkat tangan. Sekali makan, berapa orang bisa habis jutaan rupiah? Yang suka durian, angkat tangan, ini masih berbicara soal perut. Mumpung usum durian, saudara. Durian ini buah yang lumayan mahal. Apalagi durian Musang King, katanya. Saya belum pernah, saya minta Anda. Saya bukan pecinta durian, doyan durian, tapi kalau untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang saya tidak begitu suka, kelihatannya enggak. Lah ini durian Musang King katanya harganya bisa ratusan ribu. Jumlahnya juga enggak banyak. Tapi untuk perut keluarkan duit mahal, tidak jadi masalah. Manjakan perut, betul enggak? Kita memanjakan tubuh, ini luar biasa loh. Kalau capek, istirahat. Betul enggak? Kalau pegel, apa yang kita lakukan? Pijet. Kepala agak berat, yang dilakukan apa? Ibu-ibu? Kerimbat. Semuanya dimanjakan. Tidur pun, kasur kalau bisa, latek, king coil, AC, harus dingin. Masih kasih suara apa? Air terjun, air ombak, air terocoh, apapun juga. Dimanjakan luar biasa yang namanya tubuh ini. Tapi pertanyaan saya buat Anda, mana yang penting sih sebetulnya? Ayo kita ngomong dewasa secara rohani sekarang. Mana yang lebih penting? Tubuh atau roh? Tubuh mau dimanjakan kayak apapun, paling banter usianya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu game over. Yang pria-pria, Anda mau memanjakan tubuh, membuat tubuh berotot. Pada akhirnya toh nanti tua. Mungkin ototnya masih ada, tapi jangan lupa otot perut juga akan semakin mekar. Dan nanti toh tidak dibawa kemana-mana juga. Paling banter 70-80 tahun. Roh bernilai kekal. Roh tidak pernah ada matinya. Bahkan kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di bumi loh. Jangan keliru. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kita mati.
itulah dimulainya perjalanan hidup yang sebenar-benarnya. Alkitab berkata, kemah ada waktunya dibongkar. Kemah berarti bukan tempat yang tetap, bukan tempat permanen. Cuma 1-2 hari, 3 hari kemah dibongkar kemahnya. Mana tempat yang sebenarnya? Mana rumah yang sebenarnya? Besok kalau kita mati. Dan yang diurus rohnya, bukan tubuhnya. Tapi yang sering dimanjakan yang mana? Tubuhnya. Siapa yang memanjakan rohnya? Jangankan memanjakan. Memelihara saja tidak kadangkala. Maka yang paling sering terjadi, mengabuse roh kita sendiri. Menyiksa roh kita sendiri. Kalau tubuh Anda bisa lapar, rohmu bisa lapar. Masalahnya yang kita urus tubuh, maka lapar kita cari makan. Kalau rohmu lapar, pernahkah Anda punya keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan? Pernahkah Anda punya keinginan untuk berdoa? Anda ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kalau Anda pernah, itu bukti yang tidak bisa disangkal ada roh di dalam hidupmu. Dan roh itu haus, roh itu lapar. Pengen kontak dengan Tuhan yang memberikan roh. Masalahnya adalah roh kita siksa habis-habisan. Tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca firman. Ibadah pun jarang-jarang, apalagi melayani Tuhan. Tapi kalau Anda ingin menjadi manusia roh yang kuat, ibu bapak saudara semuanya, pastikan kita semuanya jangan lagi menyiksa roh kita, manjakan roh kita, sebagaimana kita memanjakan tubuh kita. Ibu bapak saudara semuanya, mari belajar dari Daniel. Daniel diancam dan dia dengar ancaman itu. Barang siapa selama 30 hari berdoa kepada sesuatu yang lain, kepada dewa, kepada manusia yang bukan kepada Tuanku Raja Darius, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini ancaman serius ibu bapak. Bisa enggak kira-kira kita berpikir seperti ini? Tuhan, toh 30 hari saja. Bisa enggak? Tuhan, saya absen doa. 30 hari saja Tuhan, please. Enggak lama Tuhan. Nanti aku tebus setelah 30 hari peraturan ini toh sudah berakhir, sudah selesai. Aku akan tebus dengan doa lebih sering, baca Alkitab lebih sering, beribadah lebih sering. Bisa enggak Daniel tawar-menawar dengan Tuhan supaya dia aman? Toh 30 hari, ada batasnya. Enggak sebanding Tuhan, kalau aku ketangkap gara-gara berdoa kepada Engkau, masuk ke gua singa, toh 30 hari enggak lama. Toh Tuhan mestinya maklum dengan segala keadaan. Menurut Anda masuk akal enggak? Betul nggak? Tuhan izin berdoa, izin tidak ibadah, izin tidak melayani. Toh sekali ini aja. Toh besok-besok masih ada kesempatan untuk berdoa, ibadah, melayani apapun juga. Tapi yang hebat, dan saya tahu ini yang diperhitungkan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu hanya menghitung sesuatu yang besar. Tapi saya justru sebaliknya mempercayai hal-hal yang kelihatannya di mata banyak orang, Daniel engkau terlalu fanatik. Daniel engkau ini terlalu berlebihan. Enggak usah begitu-begitu amat Daniel. Tapi saya justru tahu Tuhan itu menghargai hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh, tapi menunjukkan iman cintanya kepada Tuhan. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Belajar dari Daniel. Apa bukti bahwa Daniel punya disiplin rohani untuk melakukan perkara-perkara rohani?
Saya catat ada 3 hal alasan atau bukti kenapa Daniel punya disiplin rohani yang kuat. Alkitab berkata seperti ini, Daniel berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Artinya apa? Biasa dilakukan artinya menjadi kebiasaan. Artinya memang setiap hari 3 kali tidak pernah lowong dia berdoa kepada Tuhan. Seperti yang biasa dilakukan. Banyak orang berdoa, tapi masalahnya adalah tidak semua orang membiasakan untuk berdoa. Banyak orang berdoa, tapi tidak jadikan doa sebagai kebiasaan. Banyak orang berdoa, tapi tidak konsisten dengan doanya. Yang sulit itu bukan berdoanya. Betul nggak Ibu Bapak? Saya tanya, sulitnya berdoa apa? Yang sulit bukan doanya. Yang sulit adalah bagaimana kita berdoa secara konsisten. Berdoa terus menerus. Pagi ini kita berdoa, besok pagi kita berdoa. Lusa kita berdoa, sampai kapanpun kita berdoa. Masalah banyak orang itu bukan soal doanya. Masalah banyak orang adalah dia tidak konsisten dalam melakukannya. Baca firman sulitnya apa? Yang sulit adalah baca firman disertai dengan konsisten. Awal tahun orang biasa buat resolusi. Seperti Anda, saya melakukannya. Tuhan, mulai start awal tahun, aku akan baca Alkitab tiap hari. Ikuti Bible everyday tiap hari. Pertanyaan saya buat Anda, siapa yang sampai hari ini konsisten melakukannya? Sulit kan? Puji Tuhan ada. Saya sangat senang kalau banyak yang konsisten melakukannya. Tanya kepada banyak orang. Konsisten setia itu hal yang sangat sulit. Setahu saya orang yang benar-benar bisa nge-gym dengan konsisten, sulitnya luar biasa. Betul enggak? Siapa pernah masuk tempat fitness? Angkat tangannya. Siapa pernah? Ayo yang cowok-cowok. Enggak pernah ini? Oh malah yang ibu-ibu angkat tangan, puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya, sampai hari ini Anda masih melakukan atau tidak? Tahukah Anda hari ini sepeda dijual murah-murah? Tahun lalu semuanya pada demen sepeda. Beli sepeda. Bersepeda. Bersepeda enggak sulit. Yang sulit adalah konsisten bersepeda. Betul enggak saudara? Berbuat baik itu enggak sulit. Yang sulit itu Alkitab berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Disakiti tetap berbuat baik. Situasi kita sendiri tidak baik, kita berbuat baik. Itu yang sulit. Nah, belajar Daniel yang pertama, dia punya disiplin rohani yang luar biasa. Karena bagi dia harga mati 3 kali sehari harus berdoa menghadap arah Yerusalem, berdoa kepada Allahnya. Saya pikir, kebanyakan orang pikir, pada umumnya orang pikir, yang dilakukan Daniel ini tidak worth it. Tidak sebanding dengan resikonya. Ngapain mesti harus bersujud berdoa ke arah Yerusalem? Udah, doa dalam hati aja. Toh Tuhan tahu. Jadi tidak usah kelihatan berdoa. Supaya tidak ditangkap gara-gara berdoa. Biasa aja. Tapi Anda lihat loh. Ini iman luar biasa. Buat dia punya ketetapan hati. Berdoa apapun yang terjadi. Miliki disiplin rohani. Dia memanjakan rohnya luar biasa. Daripada tubuhnya dan nyawanya. Itu Daniel. Yang kedua. Daniel ini wakil raja, pejabat tinggi yang membawai wakil raja. Berarti semakin posisi tinggi, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab, semakin sibuklah dia. Masuk akal enggak?
Tapi yang menarik adalah gini, semakin sibuk Daniel, semakin dia banyak berdoa. Problem kita itu kebalik. Kalau kita semakin sibuk, semakin berkuranglah doa kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, maaf saya tidak bisa berdoa, saya sedang sibuk. Kenapa kamu tidak baca Alkitab lagi? Saya sedang sibuk. Kenapa kamu tidak ibadah? Jadwal saya padat, saya sedang sibuk. Jadi kalau sibuk, bolehlah dikurangi jam-jam doanya. Ini problem banyak orang, termasuk problem hamba Tuhan. Termasuk saya pernah mengalami masa-masa di mana saya kompromikan kecapean saya untuk tidak berdoa. Minggu berangkat pagi-pagi, ibadah bisa 3 kali, 4 kali kalau pelayanan di luar, pulang sampai larut malam. Biasanya pagi hari kami berdoa, tapi kali itu capek, lalu saya buat argumen kepada diri saya sendiri. Toh kalau hari ini saya tidak berdoa, mestinya Tuhan memaklumi, karena kemarin saya kerja banyak buat Tuhan, saya sibuk untuk Tuhan. Saya ketika membandingkan dengan cerita Daniel ini, itu cerita menghajar saya, menemplak saya, keliru besar. Tahukah Anda, godaan paling besar kejatuhan para hamba Tuhan itu di hari Senin. Kalau Anda tidak percaya, tanya mereka para full timer, para pekerja, para pendeta. Pikiran paling ngaco kapan? Kedagingan paling berontak kapan? Bukan di hari Minggu, hari Senin. Alasannya, hari ini tidak berdoa karena kemarin aku sibuk pelayanan. Itu yang membuat manusia roh tidak kuat. Mestinya capek, tidak capek, sibuk, tidak sibuk, disiplinlah dalam berdoa. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengatakan seperti ini. Semakin sibuk kita, harusnya semakin banyak jam doa kita kepada Tuhan. Setuju enggak? Tapi kita dibalik kan, semakin sibuk semakin berkurang. Maka kadangkala, bukan menakut-nakuti, kalau jam doamu dengan Tuhan sangat berkurang jam ibadahmu, bahkan sudah tidak ada lagi karena kesibukanmu. Kita tidak pernah tahu loh, Bapa itu rindu memanggil kita, bersekutu dengan kita. Nanti kalau diselentik Tuhan, tidak minta, tapi kadangkala diizinkan sakit. Nek sakit udah ndak bisa sibuk lagi, baru punya waktu dengan Tuhan. Pertanyaannya, masakan mau diselentik Tuhan dulu, baru kita ingat akan Tuhan. Mungkin pandemi virus ini ada salah satu alasan kenapa Tuhan izinkan. Karena di zaman modern ini orang sudah pada sibuk ngurus urusannya sendiri. Semuanya sibuk kerja, semuanya sibuk melakukan apa yang dia mau, tidak ada habis-habisnya. Sudah punya uang sedemikian banyak, cari lebih banyak lagi. Sudah sedemikian populer, mau lebih populer lagi. Siapa sangka hanya dengan virus yang tidak kelihatan, semuanya harus berdiam di rumah. Dan bagi kita semakin banyak waktu sekarang untuk kita berdoa. Kita tidak pernah tahu. Saya tidak tahu alasan Tuhan apa. Mungkin bisa. Salah satunya mengizinkan hal itu terjadi juga. Kalau kita semakin sibuk dan mengurangi jam doa kita, habis loh kita nanti. Kalau saya bersepeda, saya lihat ukur jaraknya. Saya kadang-kala sepeda di jarak yang dekat. Jarak yang dekat misalnya saya ke mana? Yang biasa ke Waduk Cengklik itu hanya 30 kilo. Kalau saya bersepeda ke sana, saya tidak makan nggak apa.
Enggak konsumsi roti sesuatu yang jadi tenaga, enggak masalah. Karena enggak jauh. Tapi kalau di minggu itu teman-teman mengajak ke jarak yang lumayan jauh, ke Karangpandan misalnya, itu 60 kilo. Jadi pagi itu saya usahakan tidak banyak, mungkin sedikit camilan, roti tawar mungkin, satu lapis saya makan. Kenapa? Semakin banyak yang saya keluarkan tenaganya, inputnya juga harus ada. Jangan sampai defisit, jangan sampai tekor. Kalau tekor, masalah. Tahu maksud saya? Semakin Anda sering melakukan atau menggunakan gergaji, maka konsekuensinya semakin sering mata gergaji itu Anda harus asah. Bayangkan kalau Anda berkata, aku tidak punya waktu mengasah mata gergaji ini. Kenapa? Aku sibuk. Jadi nanti Anda gergaji dengan mata gergaji yang sudah tumpul. Yang tukang kayu Anda tahu persis, setengah mati rasanya. Saya pernah menggergaji dengan gergaji lama, udah lama banget saya pakai. Kok rasanya tenaga saya ini cuma bahasanya itu ngak-ngek aja, ngek, tapi enggak kemana-mana, saudara. Saya pernah ngebor tembok dengan mata bor yang sudah tumpul. Saya bor terus, enggak masuk-masuk juga. Kenapa? Tumpul. Semakin sering dipakai, harus semakin ada waktu untuk mengasahnya. Semakin sibuk Anda, semakin sibuk saya. Harusnya diimbangi, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak intens kita masukkan sesuatu untuk manusia roh kita. Amin Ibu Bapak. Jangan dibalik ya. Semakin sibuk Tuhan maklumi kalau saya jarang berdoa, jarang ibadah. Mestinya semakin sibuk, semakin kita harus bangun manusia roh kita. Itulah yang dilakukan Daniel. Yang ketiga, yang terakhir. Jika dalam kondisi terancam saja Daniel berdoa, apalagi dalam kondisi biasa, saya jamin 100% dia pasti berdoa. Masuk akal enggak logikanya? Saya ulangi ya. Kalau diancam urusannya nyawa, Daniel berdoa. Menurut tebakan Anda, kalau enggak diancam, Daniel berdoa enggak kira-kira? Lebih getol mungkin, atau sama dia melakukannya. Masuk akal ya? Sekarang kalau saya misalnya balik, jikalau dalam kondisi biasa saja kita tidak berdoa, saya tanya, kalau ada ancaman yang nyangkut nyawa kita berdoa enggak? Bingungkah dengan pertanyaan saya? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Daniel ini loh, kalau dalam kondisi terancam saja dia berdoa, kalau tidak terancam dia berdoa? Pasti berdoa. Saya balik sekarang. Kalau dalam kondisi biasa, aman-aman saja, kita tidak berdoa. Baca firman juga tidak. Ibadah juga jarang-jarang, apalagi melayani. Saya tanya, kalau nanti masa aniaya besar itu terjadi, apakah orang yang sama Anda yakin dia tetap berdoa? Yang kondisi biasa aja tidak ada waktu untuk berdoa, apalagi ada ancaman. Nangkapkah maksud saya? Kalau kondisi biasa saja, ibadah juga enggak, melayani juga enggak. Nanti kalau ada godaan yang lebih menggiurkan, bukannya saya meragukan imannya, dengan mudah dia akan tinggalkan itu. Saya ingin menegaskan kepada Anda semuanya, tiap orang punya pilihan dalam hidupnya. Sebagaimana Yosua di akhir hidupnya,
Yosua pasal 24, Anda nanti bisa baca. Atau Anda ikuti saja nanti Bible Everyday akan sampai di sana. Saya sudah buat itu. Yosua pasal 24 itu cerita di akhir pemerintahan Yosua. Dan Yosua pesannya apa kepada bangsa Israel? Dia kumpulkan tua-tua Israel, kumpulkan seluruh rakyat Israel. Dan Yosua berkata seperti ini, hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, Allah Israel atau dewa-dewa asing. Tapi Yosua berkata seperti ini, tetapi aku, kami dan seisi rumah kami hanya akan beribadah kepada Allah dan mengikutinya dengan segenap hati kami. Saya hanya bisa berkata kepada Anda jemaat, tetapi toh pilihan itu ada di tangan Anda. Tapi izinkan kalau saya boleh mengutip apa kata Yosua, maka saya akan berkata kepada Anda, tetapi saya, istri saya, dan anak-anak saya, kami akan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Saya bertanggung jawab atas kerohanian Anda. Yang bisa saya lakukan adalah mengingatkan Anda. Tetapi pilihan toh ada di tangan Anda. Soal disiplin rohani, soal berdoa saat teduh, siapa yang tahu? Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dengan kehidupan rohanimu. Tetapi sebagai pemimpin Anda, saya pastikan kami seisi rumah kami akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Beberapa hari terakhir, saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman seperti saya. Masuk di broadcast tentang banyaknya anak-anak kecil yang mendapat mimpi dan penglihatan. Siapa pernah dapat itu? Ini anak-anak kecil, tidak cuma satu, tapi banyak anak, di banyak tempat, bahkan di banyak negara. Tapi memiliki pesan yang sama. Jadi waktu itu direkam seperti itu lewat handphone. Digambarkan bahwa anak ini menangis, terseduh-seduh di peluk mamahnya, ditanya mamahnya, kenapa kamu demikian menangis? Ini ceritanya mirip-mirip semuanya, live semuanya, dan anak ini berkata seperti ini. Aku menangis, karena aku sudah ketemu Tuhan Yesus, aku diangkat, aku naik di atas. Tapi aku lihat mamah ketinggalan di bawah. Aku minta kepada Tuhan, supaya mamahku juga diangkat. Ini cerita tidak cuma satu cerita, ini banyak anak. Ada orang berkata, ya mungkin itu rekayasa, bisa. Kebetulan dia dapat mimpi, saya kira bisa juga. Makanya Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu dengan roh. Artinya kalau ada isu-isu seperti itu diuji. Diujinya lewat apa? Lewat firman. Firman berkata apa? Kalau Anda baca Yoel, Alkitab berkata seperti ini, satu kali di hari terakhir, maka anak-anak, teruna-teruna muda, mereka akan mendapat penglihatan. Mereka akan mendapatkan mimpi. Tuhan akan pakai anak-anak untuk berbicara kepada orang-orang di zamannya. Alkitab katakan apa? Ada waktunya masa pengangkatan itu benar-benar tiba. Anda boleh percaya dan boleh tidak. Yesus pasti akan datang kedua kali karena dia berkata pasti akan datang menjemput kita mempelai-mempelainya. Mungkin ada orang skeptis berkata seperti ini, Pak, berita tentang kedatangan Yesus itu udah diucapkan zaman saya remaja, Pak. Nyatanya hari ini belum datang. Itu pernah diucapkan di zaman tahun 50-an. Saya berkata, jangankan di tahun 50-an. Ribuan tahun yang lalu sudah pernah diucapkan. Lalu korelasinya apa? Apakah itu artinya kita berkata, toh sudah ribuan tahun tidak terjadi? Ribuan tahun tidak terjadi bukan berarti tidak terjadi. Kita hanya tidak tahu kapan waktu itu terjadi.
Makanya Alkitab berkata berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan, waktu, dan saatnya. Maka kembali soal isu itu. Kembalilah ke dalam firman. Satu kali Yesus akan datang. Saya selalu melihat sesuatu dari sudut kacamata yang positif. Artinya apa? Anggap itu reminder buat kita. Jangan sampai masa pengangkatan datang. Beberapa orang diangkat. Bacalah Matius pasal 23-24. Orang nanti akan dipisahkan. Bahkan keluarga, bahkan suami istri. Bisa jadi suaminya diangkat, istrinya tertinggal. Bisa jadi istrinya diangkat, suaminya tertinggal. Bisa jadi orang tua diangkat, anaknya tertinggal. Tapi jangan lupa, anak diangkat, orang tua tertinggal. Kalau dalam video yang saya lihat itu, anak itu menangis, dia menangis, dia menangis. Anak kecil, lugu, polos. Dia berkata, Mama ketinggalan. Ya, saya ingin mengajak Anda seperti ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Tapi please manusia rohmu perhatikan. Karena ini urusannya kekal. Urusannya kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Besok kalau saya mati, saya mengalami rapture diangkat oleh Tuhan. Semua yang ada pada saya akan tertinggal. Pelayanan ini pun akan ditinggalkan. Tapi yang saya minta kepada Tuhan, pertama keluarga saya dulu, saya, istri, anak-anak, harus bersama-sama di masa pengangkatan. Saya belum pernah sampaikan khotbah tentang eskatologi atau kejaman. Tapi orang-orang yang diangkat, dia luput daripada masa aniaya besar. Tapi orang yang tidak diangkat, supaya dia bisa mempertahankan imannya, maka dia harus berhadapan dengan masa aniaya besar pada masa pemerintahan antikris. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang untuk mempertahankannya. Makanya pesan saya sebelum masa-masa sulit itu terjadi, persiapkan dirimu. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Karena Yesus berkata, dia datang seperti pencuri. Tiba-tiba saja dia datang. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan. Dan seolah-olah semuanya jadi sia-sia. Dia sudah nunggu, pengantinnya belum datang, dia tidak persiapkan minyak dengan baik. Pengantinnya datang, dia ketinggalan. Dia ketok pintu, pintu sudah ditutup. Sia-sialah semuanya. Kita juga sama. Kalau tidak konsisten dengan iman kita, pengangkatan itu terjadi di masa kita dan kita ketinggalan. Bukankah sia-sia iman yang kita rawat selama ini hanya karena pada titik tertentu kita tidak konsisten dalam melakukannya. Ibu, bapak, saudara, saya mendorong Anda sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu waktu dan saatnya. Kalau Anda mau menanggapi isu, kembalilah kepada firman. Percayailah firman. Kalau cocok dengan firman, anggap itu reminder buat kita semuanya. Seberapa banyak mau manusia rohnya dibangun mulai hari. Siapa mau punya komitmen, aku dan keluargaku harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti Yosua punya ketetapan. Kamu boleh pilih apapun, tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Pejamkan mata Anda, mari pemain musik maju ke depan, penyembah maju ke depan.